Bunda akan shuffle kartunya berkaitan dengan indikasi mengenai Ferdy Sambo ini akan membongkar sisi gelap atau borok dari oknum institusi Polri. Bisa membocorkan, tetapi sekali lagi moodnya masih berubah-ubah. Ini dia memang karena rasa cintanya, dia berharap hal-hal baik yang pernah dilakukan itu supaya dia tidak dihukum mati. Karena dari awal kasusnya sudah tembak-menembak, ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan ya. Jadi kasusnya sudah jauh, kecuali memang dari awal itu dia mengetahui bahwa Joshua itu memang intel, kabarnya kan seperti itu. Tapi Bunda tidak membahas masalah itu ya. Nanti halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini Bunda senantiasa mendoakan kalian sehat, bahagia, dilancarkan segala usaha, dan yang pasti ditambahkan rezeki kalian setiap hari. Amin. Sobat Bunda, di video kali ini kita akan membahas mengenai berita, di mana berita dari Ferdy Sambo. Kita tahu bahwa Ferdy Sambo ini dihukum seumur hidup, bukan dihukum mati. Banyak berita yang beredar mengapa Ferdy Sambo ini tidak dihukum mati. Ini dikarenakan ada indikasi dia akan membongkar sisi gelap dari oknum institusi Polri. Nah, ini benar akan dilakukan atau hanya sekedar ancaman? Baik Sobat Bunda akan shuffle kartunya berkaitan dengan indikasi mengenai adanya ancaman atau indikasi Ferdy Sambo ini akan membongkar sisi gelap atau borok dari para oknum institusi Polri. Apakah ini hanya sekedar ancaman atau benar akan dilakukan? Ya, mari Bunda akan shuffle dulu apakah ini benar akan dilakukan. Atau hanya sekedar ancaman, atau benar dilakukan. Kartu kuncinya di sini adanya dua koin ya. Dua koin ini adalah merupakan kartu di mana mood seseorang atau pikiran seseorang yang sering berubah-ubah. Kadang dia moodnya baik, kadang moodnya turun ya. Ini adalah bagaimana Ferdy Sambo sendiri. Jadi Ferdy ini saat ini memang masih mengalami trauma ya dalam persoalan hidupnya ini. Traumanya ya peristiwa di bulan Juni di mana pembunuhan itu terjadi hingga hari ini. Indikasi dari analisa tarot Bunda itu 11 bulan ya. Kalian bisa tonton di video yang lalu, 11 bulan indikasi dari persidangan, bukan 11 bulan vonisnya ya Sobat Bunda. Banyak yang salah paham dengan video yang Bunda buat itu. Jadi 11 bulan itu peristiwanya sampai vonis nanti. Ini sudah memasuki bulan keberapa coba Sobat Bunda. Jadi kembali lagi kepada kartu ini, apakah yang indikasi mengenai adanya ancaman bahwa Ferdy Sambo akan membongkar dari sisi gelap atau borok dari oknum institusi Polri itu ancaman atau benar? Di kartu pertama ini tadi Bunda sudah katakan bahwa ini adalah bagaimana pikiran yang tidak stabil ataupun moodnya berubah-ubah. Jadi kalau dia punya pemikiran seperti itu
kadang muncul, kadang juga tenggelam ya. Ini kartu ini adalah mood yang berubah-ubah. Kemudian pesan berikutnya adanya pecinta. Pecinta ini mengartikan bagaimana rasa cinta dia kepada institusi Polri. Ya, ini mengarah kepada institusi Polri karena bukan masalah asmara yang kita bahas, tapi muncul pecinta. Ini pecinta bagaimana dia mencintai karirnya, dia mencintai institusi Polri sampai dia menjadi Kadif Propam. Dan tentunya kalian juga bisa klik di video buku hitam Ferdy Sambo yang sudah Bunda buatkan. Di sana indikasinya buku itu ada apa saja. Yang pasti ada beberapa oknum perwira yang dia pegang kesalahannya, baik yang berupa kesalahan masalah keuangan dan masalah-masalah lain. Saking cintanya kepada institusi Polri, maka dia ketika dia menjabat pun dia rela berkorban untuk institusi Polri tersebut, walaupun dirasa waktu dia melakukan pembelaan dalam beberapa kasus itu juga ada salah yang dia lakukan. Kesalahannya itu juga bukan kesalahan dia semata, tapi yang sejatinya kesalahan dari para perwira tinggi yang berada di atas dia, atau pimpinan yang tertinggi di atas dia. Walaupun dia jenderal, tapi di atas dia itu juga apa yang dia lakukan itu sebetulnya salah, tetapi ditutupi juga oleh Ferdy Sambo kesalahan dari atasan. Tentunya oknum ya, sobat Bunda, di sini digarisbawahi oknum. Maka atas dasar itu, kalau dia mengancam akan membongkar, itu bisa terjadi, bisa tidak kalau kita lihat moodnya yang sering berubah-ubah. Namun kalau dipikir secara logika, itu juga salah ya Ferdy Sambo, karena masalah yang terjadi pada dia dengan membunuh Joshua itu masalah intern pribadinya. Jadi kalau toh pun dia mengetahui bahwa di kepolisian itu ada oknum-oknum yang terlibat kasus, sebetulnya jangan dicampur adukkan. Masalah pribadi membunuh dengan hukuman itu memang seharusnya sudah diterima. Memang harusnya dia terima. Harus menerima dengan legowo, tidak boleh mencampur adukan, apalagi mengancam pihak kepolisian bila dia dihukum mati. Ini keliru sebetulnya. Nah, kecuali memang sebetulnya ini kasusnya pembunuhan Joshua itu beredar mengenai Joshua sebetulnya intel dari pihak kepolisian, itu beda, karena dari awal kasusnya sudah tembak-menembak, ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan ya. Jadi kasusnya sudah jauh, kecuali memang dari awal itu dia mengetahui bahwa Joshua itu memang intel, kabarnya kan seperti itu. Tapi Bunda tidak membahas masalah itu ya. Nanti kalau dibahas akan terungkap semuanya. Maka di sini yang kita bahas ya sesuai skenario yang Ferdy buat, yaitu dengan adanya pelecehan, sekarang imbas ke pemerkosaan, ya itu. Jadi kalau memang dia alurnya ke situ, ya kebongkarnya satu demi satu, malah justru mengubur dirinya sendiri saat ini karena dia sudah membuat skenario yang salah. Jadi kartu yang kedua, di sini kita lihat lagi, di sini adanya Raja Tongkat. Ini adalah bagaimana dia punya harapan kepada Raja Tongkat, petinggi Polri tentunya. Jadi dia punya harapan. Dengan moodnya berubah-ubah ini, dia memang kadang juga ingin membocorkan hal-hal buruk tentang oknum-oknum yang terlibat di masalah-masalah yang dia ketahui ya. Misalnya saja masalah kebakaran dari Kejaksaan Agung dulu, dia tuh tahu persis sebetulnya ada apa, dia pasti tahu. Kemudian KM 50 itu dia juga pasti tahu. Itu mungkin yang akan dia ungkapkan ya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang dia ketahui yang sejatinya ada kesalahan di pihak institusi Polri, oknumnya itu ya Sobat Bunda. Jadi dia menyindir, meminta belas kasihan dari petinggi Polri. Kartu berikutnya pesannya di sini adanya 10 pedang, yaitu kartunya terbalik. Jadi ini
alasan mengapa dia nanti bisa membocorkan, tetapi sekali lagi moodnya masih berubah-ubah. Ini dia memang karena rasa cintanya, dia berharap hal-hal baik yang pernah dilakukan itu supaya dia tidak dihukum mati. Jadi kan sekarang masih dihukum seumur hidup, tapi dari harapannya dia tidak dihukum mati. Dan ini bisa dia tidak dihukum mati karena dia hanya meminta bahwa dalam dirinya itu masih ada sisi baiknya. Makanya dia bilang bahwa saya bukan penjahat yang kelas tinggi gitu ya, dia bukan penjahat keji gitu. Memang dia bukan penjahat keji, tapi dia pembunuh ya, walaupun dia tidak membunuh, dia menggunakan alat yaitu si Eliezer, tapi segala sesuatu yang terjadi kan atas perintahnya gitu ya. Jadi kembali lagi ini harus disadari saja oleh Ferdy Sambo. Jadi itu dia memohon supaya dia tidak dihukum mati ya sobat bunda. Kartu berikutnya di sini adanya pembantu tongkat, pertolongan juga. Jadi mari kita lihat sampai akhir kartu-kartu berikutnya, apakah dia di sini ancaman itu sekedar ancaman atau benar akan dia lakukan. Kartu terakhir di sini pembantu tongkat, dia minta belas kasihan petinggi Polri, angka 4 pedang, angka mati. Kemudian juga di sini angka berikutnya 7 pedang. Ini berarti mengartikan bagaimana sejatinya dia bisa dihukum mati ya sobat bunda, tapi pertolongan ini yang dia minta. Jadi apakah dia akan ancaman itu hanya sekedar ancaman atau dia benar-benar mau melakukan? Kartunya tadi moodnya berubah-ubah, tapi di sini dia punya kode rahasia atau sinyal di mana dia akan melakukannya. Melakukannya, dua kartu ini memberi pesan karena di sini ada pedang ya. Empat pedang ini adalah benar-benar dia ada energi buruk. Ini keempat itu angka mati, kemudian 7 tujuan. Tujuannya kalau dia dihukum mati dia juga akan mematikan ya gitu. Jadi ada serangan balik dari dia. Bisa banding, bisa dia benar membongkar itu, tapi sinyalnya dia memberi kode ya. Ini adalah sosok laki-laki yang menyalakan lilin. Jadi dia akan memberi kodenya kepada siapa? Di sini ya, maksud bunda di sini sosok yang memegang lilin, sinyal kepada, kalau berita dari Pak Mahfud MD adanya gerakan bawah tanah, itu benar, indikasinya benar adanya, karena ini dia memberikan sinyal kode untuk menabuh genderang, menyalakan lilin atas apa yang nantinya vonis terjadi pada dia bila dia dihukum mati. Jadi secara halus dia sudah memberi kode bahwa ada hal baik yang dia lakukan dengan kalimat pledoinya. Ada hal-hal baik yang pernah dia lakukan untuk institusi Polri. Jadi buku hitam yang pernah bunda baca videonya, silahkan kalian tonton itu. Video itu akan nyambung dengan video yang ini. Jadi pertanyaan tadi, apakah ancaman yang diucapkan oleh Ferdy Sambo itu mengenai akan bongkar sisi gelap dari institusi oknum Polri itu ancaman atau benar? Itu benar bisa terjadi ya sobat bunda, walaupun moodnya berubah-ubah. Bisa benar terjadi bila dia sinyalnya atau kesetiaan dia kepada Polri yang dulu itu dipertimbangkan dan hukuman mati tidak terjadi. Tetapi kalau dia dihukum mati, dia akan menyerang balik. Walaupun itu keliru ya sobat bunda, karena kasusnya di sini adalah kasus mengenai kesalahan dia membunuh Joshua, bukan kasus mengenai masalah intern institusi ya, kepolisian, tidak. Jadi jangan dicampur adukkan seperti yang bunda bilang di awal tadi. Jadi sepertinya itu saja yang bisa bunda bahas di video ini. Tidak ada yang lain ya sobat bunda, sudah cukup rasanya.
Semoga ini membawa pembelajaran buat diri kita senantiasa untuk tidak mencampur adukkan masalah kita dengan masalah pekerjaan seperti itu. Sekali lagi, ini masih bisa kita kupas lagi, namun Bunda akhiri dulu. Kita jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Buat kalian yang sudah bergabung, please subscribe. Buat kalian yang baru saja bergabung, dan like bila suka. Sampai di sini dulu Sobat Bunda. Salam.